Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Faedah yang belum pernah sempat terpikir ya Van, coba saya datangkan dulu sebelum saya masuk dalam kitab. Jenengan insya Allah paham dan kira-kira iso jawab gak itu? Apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Apa makna asyhadu? Ini kan sering kita dapatkan dan sering kita ngaji. Tapi makna asyhadu apa artinya? Paling jenengan terjemahkan aku bersaksi gitu kan. Tapi bersaksi itu apa? Inilah. Kalau kita belajar lagi maka bersaksi itu mengandung 3. Meyakini, melafatkan, dan mengumumkan kepada orang lain. Itu kata asyhadu. Coba lihat. Jadi kata yang sering kita belajar dan mungkin nggak terbayang sampai sekarang ini ya. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah kecuali Allah. Apa makna aku bersaksi? Nah, ini kalau nggak kita kaji di kitab-kitab para ulama, terus gimana kita bisa berkembang ilmu kita? Padahal ini kata yang kita dari kecil sampai sekarang kita hafal dan kita paham. Tapi konsekuensinya kan nggak tahu. Asyhadu, aku bersaksi, aku meyakini yang tertera di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, saya ucapkan. Yang ketiga, saya umumkan di depan manusia. Berarti harus ada pengumuman, pemakluman gitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, coba kata la ilaha, tiada Tuhan. Apa kandungannya? Kan belum sampai terbaik di kita kan? Apa kandungan la ilaha, tiada Tuhan? Tidak hanya begitu, Pak. Tidak hanya begitu. Kata la ilaha itu mengandung baro'ah, berlepas diri, memusuhi Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ada kata-kata yang memang harus kita tancapkan dan pahamkan sehingga tauhid kita itu benar-benar kokoh. Tidak sekedar hanya tidak ada Tuhan, penafian Tuhan selain Allah. Bahasa penafian Tuhan selain Allah itu sekedar menafikan, meninggalkan. Begitu selesai? Enggak, Pak. Karena kata la ilaha, tiada Tuhan itu mengandung plus kita meninggalkan, plus kita harus apa? Baro'ah, berlepas diri, memusuhi, membenci. Nah, ini contoh kalau kita nggak belajar. Type. Kedua, Pak. Ini contoh biar kita fokus di pembahasan. Maksud saya itu harus kita benar-benar belajar gitu loh. Poin yang kedua, kata berlepas diri itu ada 2. Berlepas diri dari perbuatannya dan berlepas diri dari pelaku perbuatan syirik. Kata berlepas diri dari perbuatan syirik itu sudah jelas, Pak. Kita harus benci, harus memusuhi. Kepada kesyirikan udah jelas, Pak. Tapi kepada pelaku kesyirikan gimana coba? Apakah berkonsekuensi seseorang yang tidak berlepas diri dari pelaku kesyirikan langsung ada hukumnya kafir? Ini beda. Nggak bisa begitu. Karena ada kandungan makna dan konsekuensi dari makna. Itu terjemahan yang berbeda. Kandungan makna itu harus kamu kerjakan. Kalau enggak, ente kafir. Kafir, Pak. Berarti kita wajib membenci, memusuhi, marah-marah terhadap kesyirikan dan perbuatan syirik. Adapun marah-marah, membenci, menjauhi pelaku kesyirikan itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu beda lagi babnya. Bisa Anda
dihukumi kafir bagi yang tidak melakukannya, dan bisa tidak dihukumi kafir. Maka itu konsekuensi, Pak. Lah konsekuensi ada hukum tersendiri. Artinya saya sampaikan di sini ini biar kita tahu pendetilan kajian tauhid itu nggak sekedar kita ngaji gambrang gitu loh, Pak. Makanya saya bikin sebuah pertanyaan ini biar ngaji kita itu bertaksil, mendasar, sehingga kita paham apa itu tauhid yang sebenarnya. Apa itu yang sebenarnya?